datang di kota mana Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah pemirsa, Kabupaten Bengkulu Selatan ini merupakan salah satu kabupaten yang pernah terdampak pandemi COVID-19. Berbagai sektor telah terdampak di tengah pandemi ini. Nah salah satunya ialah pada usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Namun perlahan para pelaku UMKM mulai bangkit dan mulai membangkitkan kreativitas mereka kembali. Dan pada Lensa Rafflesia kali ini, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat geliat UMKM di tengah pandemi. Kali ini bersama saya Kosisana Mizenda, inilah Lensa Rafflesia selengkapnya. Desa Padang Meriang, Kecamatan Pinoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan, menjadi tujuan awal saya untuk melihat karya kerajinan tangan milik salah seorang ibu rumah tangga di desa ini yang memanfaatkan lidi daun kelapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Noza, apa kabar? Baik. Lagi ngapain Bu? Lagi nganyam ini piring lekar. Udah mulai mau nganyam nih? Nah pemirsa, tadi saya sudah ada janji sama Ibu Noza mau belajar cara membuat piring lekar. Ya kan Bu? Ya, Tapi kita mau ambil dulu bahan bakunya ya Bu. Ya. Dekat sini Bu. dekat. Sini ya. Ya. Yuk ikutin kami. Ini Mbak Kosi, ini ada ada Ibu Yana yang sedang ngambil daun untuk anyaman lekar itu. Cukup ya Bu ya. Leka adalah istilah untuk sebutan dari anyaman piring lidi yang dibuat oleh Ibu Yeti. Leka ialah salah satu karya seni terapan berupa anyaman. Anyaman ini sedikit berbeda dengan anyaman lainnya. Biasanya anyaman terbuat dari rotan, tetapi kali ini anyaman terbuat dari lidi daun kelapa. Proses penganyamannya pun terbilang cukup mudah. Setelah memilih lidi yang sesuai kriteria, lidi mulai dianyam dari bagian tengah dengan membentuk pola tertentu yang berbentuk lingkaran. Sejak tahun 2018. Nah, waktu itu kan kemarau, nggak ada kegiatan yang lain. Mau ke sawah, nggak ada airnya sawah. Jadi kami iseng-iseng bikin ini.
Kegunaan leka atau piring lidi ini yaitu sebagai pengganti piring. Dengan beralasan daun pisang, biasanya kerap digunakan di desa ini pada acara pesta pernikahan. Leka juga dapat dianyam sedemikian rupa menjadi anyaman yang lain, seperti tempat buah, tempat bumbu, rak, dan lain-lain. Ini daun kelapa nih lidinya bagus. Kalau lidi sawit tuh dia terlalu hijau, terus mudah patah. Makanya kami pilih lidi kelapa aja. Untuk menarik minat beli dan mempercantik anyaman, leka biasanya diberi cat dengan dipelitur. Lekar dijual dengan harga Rp10.000 saja untuk per piringnya. Sedangkan untuk di pesta pernikahan hanya Rp500 per piring lekar yang disewa. Orang-orang itu kan tahu dari kawan-kawannya. Ada yang dari dusun kan, dari dusun ini beli sama kami. Terus dia ngomong dengan kawannya. Melihat potensi desa yang dimiliki, pohon kelapa menjadi bahan baku utama pembuatan leka yang banyak tersedia di desa ini. Berbagai dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa turut hadir mengetahui adanya potensi dan kerajinan yang dimiliki Desa Padang Beriang, Kecamatan Pinoraya yang dapat dikembangkan nantinya. Kami sampaikan ini untuk penjelasan potensi yang ada di Desa Padang Beriang menyangkut masalah pembuatan leka piring nasi dalam hajatan. Terutama di desa kami masih banyak pohon kelapa, maka warga kami untuk mendapatkan kerajinan ini sumber daripada bahan itu masih banyak lidi kelapa. Dan juga warga kami dalam arti kata kegiatan ini sangat digalakkan untuk kegiatan-kegiatan pembuatan piring lekal. Piring lekal ini terutama ini bekerja sama dengan pihak salon, prasmanan, dan tenda. Karena pemanfaatannya itu digunakan untuk hajatan-hajatan pesta. Jadi menggunakan lekal yang terbuat dari lidi kelapa yang pembuatannya berasal dari kelompok-kelompok warga Desa Padang Beriang. Secara tidak langsung, kalau dukungan dari pemerintah desa itu sangat mendukung sekali. Karena di acara-acara di desa ataupun acara-acara resmi seperti acara hajatan pernikahan, itu sudah mayoritas menggunakan piring lekar. Hanya saja himbauan dari kami selaku wakil rakyat, bahwasanya supaya pemerintah daerah itu memperhatikan usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Padang Beriang, sekaligus itu pengrajin piring lekar. Kita menghimbau kepada masyarakat, terutama di Desa Padang Beriang, kiranya untuk bisa meningkatkan kualitas produk piring lekar itu sendiri, supaya nanti mampu bersaing di pasaran. Apabila nanti mungkin ada permintaan dari luar atau dari lokal juga, saya rasa itu cukup menjanjikan. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di sektor kerajinan tangan dan makanan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas produk sehingga pelaku usahanya mampu berdaya saing.
Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di sektor kerajinan tangan dan makanan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas produk sehingga pelaku usahanya mampu berdaya saing. Pemirsa, selain kerajinan tangan, geliat UMKM tentunya ialah pada kreasi makanan. Dan di Lensora Flasia kali ini kita akan melihat geliat UMKM pada kreasi makanan olahan pendap. Ya, di mana pendap ini merupakan salah satu makanan khas dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemirsa, salah satu geliat UMKM di tengah pandemi saat ini ialah pada olahan makanan. Di Kabupaten Bengkulu Selatan terkenal dengan pendap. Salah satu makanan khas daerah Bengkulu Selatan yang memiliki cita rasa yang lezat dengan bumbu khas daerah ini. Salah satu pengrajin pendap di Bengkulu Selatan ini ialah Santi, seorang ibu rumah tangga yang sudah berjualan pendap selama kurang lebih 15 tahun. Usaha pendap yang diwariskan oleh orang tuanya ini menjadi terkenal dan kian diminati di pasaran. Bahkan, pendap khas Bengkulu Selatan ini mendapat 3 besar makanan tradisional terbaik se-Indonesia dalam Anugerah Pesona Indonesia yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Asal mulanya usaha pendap ini dari orang tua. Ini usaha warisan dari orang tua. Setelah orang tua nggak ada, saya yang meneruskan. Ya, rasanya memang dari resep dari orang tua, dari turun-temurun sudah ada takarannya itu. Ini karena dipertahankan usaha pendap ini, usahanya lumayan. Usaha ini kan makanan khas Bengkulu Selatan. Di samping udah ada label dari orang tua, tinggal meneruskan, kenapa tidak? Ini kan untuk membesarkan Bengkulu Selatan, makanan khas Bengkulu Selatan. Bulan-bulan kemarin dapat nomor 1 seprovinsi, seluruh Indonesia pendap. Jadi yang di luar tidak tahu pendap sekarang udah tahu di mana ada pendap. Penjualan, pengolahan dan pemasaran dilakukan sendiri. Kami berjualan di Pekan Kutau. Sekali produksi ini kurang lebih 135 bungkus, sekali produksi 100 lawe paling dikit. Ini karyawannya orang rumah sendiri, tapi untuk pengambilan daun kembang atau daun pisang, daun kembang ada karyawan sendiri, untuk daun pisang juga ada karyawan sendiri. Pemesanan banyak, ada yang dari Kalimantan, yang dibawa ke Kalimantan, ke Papua, ke Palembang, ke Bengkulu. Bahkan ada yang bawa ke Singapura. Padang pedati lembah pematang ciwir, anak nelayan pergi nangkap ikan. Pasar sawah pada Pendap saat ini sangat mudah dijumpai. Makanan ini terbuat dari rempah-rempah bumbu kuning yang menutupi ikan laut berdaging tebal. Kuak barat baris katali ayak, angin tenggarau numbang ka umbah. Biasanya ikan yang telah dibaluri bumbu kemudian dibungkus dengan daun keladi atau kembaan.
indah di tengah. Lalu penutup terakhir dibungkus dengan daun pisang. Pendap yang telah dibungkus rapi kemudian dikukus hingga kurang lebih 6 jam. Pemirsa, berbicara mengenai pendap tentunya memiliki cita rasa yang unik. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh Bu Santi, salah satu pembuat pendap yang cukup terkenal di Kabupaten Bengkulu Selatan ini. Halo Bu Santi. Halo. Kita langsung aja ke proses pembuatannya nih ya Bu ya. Mungkin bisa kita jelasin dulu Bu, bahan-bahan untuk pembuatan pendap ini ada apa aja Bu? Bahan-bahan pendap nih. Yang pertama kelapa mentah, Kelapa mentah, kelapa goreng, cabai, cabai merah, cabai rawit, rawit banyak. bawang putih, bawang merah, kencur, kunyit, Pokoknya banyak rempah-rempah ya Bu ya. rempah-rempah yang lengkap. Nah, lalu ada apa lagi Bu? Ini daun apa Bu? Bahan pembungkus nih, kalau di Bengkulu Selatan ini namanya daun kembaang. Daun kembaang. Bukan daun keladi bukan ya? Bukan, ini daun Kembaang. kembaang. Ini untuk pembungkus awalnya ya Awalnya berarti. daun kembaang, setelah dibungkus dengan daun kembaang, kita bungkus pakai daun pisang. Daun pisang. Nah, daun pisangnya ini warnanya udah beda, berarti udah di ini dulu Bu? Udah Diasapin gitu? iya, diasap atau dikukus. Udah dikukus dulu berarti? Dikukus biar dia pecah. Kalau bungkus, kalau dikukus kan pecah. Itu contoh yang belum dikukus. Oh ini berarti ya? Itu yang belum dikukus, ini yang Biar belum dikukus. Nah, jadi ini kurang lebih bumbunya nanti seperti ini ya Bu ya? Nah, bumbunya seperti ini. Setelah dibumbu digiling halus, dikasih daun jeruk, kasih penyedap. Setelah itu dibungkus kasih ikan. Nih ikan, nampak? Ikan. Jenis ikan yang dipakai ini apa Bu? Ikan apa Bu? Saat ini ikannya yang dipakai ikan tirusan. Ikan tirusan. Ikan paling bagus ini untuk pendap. Memang harus ikan ini atau boleh ikan lain Bu? Solusinya ada, kalau nggak ada ikan tirusan ini kita pakai ikan yang agak kecil yang namanya ikan gelamo. Ikan gelamo. Potongannya memang besar-besar ya Bu ya? Ya, kalau pendap itu memang besar potongannya. Ya, biasanya kan kalau terkenal dengan pendap kita nih ikannya besar, ikan pedas, masin pendapnya. kalau dipasarkan beda ini ya, beda bentuk juga ya. Kalau di pasar kan beda bentuknya sama ini. Kalau dibikin gini kan memang besar. Tapi kalau sudah waktu perebusan dia agak kempes. Ini sebesar ini lagi dia. Berarti ikannya nggak diiris-iris gitu potongannya, tetap Enggak, satu aja tetap berarti? satu aja di tengah-tengah ikannya. Oh, cobain dong Bu. Oke. Ini pertama daun pisang ya. Ya, daun pisang. Pisang, Kasih daun talas. talas, daun kembaang tadi ya Bu. Daun kembaang. Berapa lapis nih Bu? Kurang lebih 20. 20 lapis? Ya, Waduh. kadang lebih tergantung besar kecilnya. Itu kebalik. Oh, kebalik. Jadi nyusulnya kebalik. Untuk isiannya kira-kira berapa sendok nih Bu? 1 sendok. 1 sendok aja ya? Nggak usah tuh. Nah, Oke. kasih ikan tengahnya. Ikannya 1. Ikannya 1. Ditutup lagi pakai bumbu. Tutup lagi pakai bumbu. 1 sendok lagi. Ini Nah, ini bagus ya. 2 ini aja Bu. Oke, udah. Satu ke belakang, satu ke depan. Belakang ini 1 ke belakang. Nah Bu, udah ini. Proses memasak pendap memang terbilang cukup lama. 6 hingga 8 jam.
agar bumbu dapat menyerap ke daging. Dan daun keladi atau kembaang tak lagi menyebabkan rasa gatal pada kulit. Setelah masak, cita rasa yang ada pada pendap ini pun memiliki ciri khas tersendiri. Daging ikan yang tebal dan bumbu rempah yang banyak menjadikan pendap sangat nikmat ketika disantap. Pendap sering dinikmati sebagai lauk dalam sesi makanan keluarga. Sementara itu pada zaman dahulu, pendap sering disajikan pada upacara adat. Wih adik sana jadi pasar bawah, jangan lupa kenangan kita. Membuat lemak badah dirantau, ingatkah kami di dusun aman. Membuat lemak. Pemirsa, menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19 ini tentu tidaklah mudah. Dibutuhkan semangat yang lebih giat lagi dalam memproduksi dan juga memasarkan produk miliknya. Seperti produk olahan rumah tangga yang telah dihasilkan oleh Ibu Yeti tadi. Dan juga pendap, salah satu kreasi makanan olahan khas dari Kabupaten Bengkulu Selatan yang masih dilirik dan juga diminati hingga saat ini. Baik, demikianlah Lensa Rafflesia kali ini. Semoga tayangan tadi dapat menjadi motivasi dan menjadi inspirasi untuk pemirsa di rumah. Akhirnya saya Kosisa Nami Zenda mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.